buku kumpulan cerpen dengan judul Mas Jemput Aku Jam 9 Nanti Malam. Seringkali Pak Muhri ini merendah ya, bahwa ini hanya untuk sertifikasi dosen, syarat ya, sebagai syarat administratif. Beliau merendah seperti itu, tapi dari sudut pandang saya sebagai penikmat sastra ini cukup menyenangkan ya, ada kumpulan cerpen yang bisa saya konsumsi. Ya, kumpulan cerpen yang penulisnya Bangkalan belum ya, mungkin sebentar lagi yang lain menyusul. Baru kali ini saya bisa menikmati kumpulan cerpen karya penulis Bangkalan, sehingga kan puisi rata-rata. Baiklah, mohon izin dari arahannya, karena ini hanya sekedar membincang ya, mengulas secara sepintas lalu. Jadi ciri dari artikel populer itu adalah membahas sesuatu secara sepintas lalu, tidak secara mendalam, apalagi secara ilmiah seperti ini. Dunia akademis di perkuliahan ya. Jadi ini hanya sekedar membincang sepintas lalu, bisa dikonsumsi ini ya sabri. Nah, kalau kawan-kawan sudah membaca cerpen berjudul Mas Jemput Aku Jam 9, alur dari konflik ini dimulai dari misalkan peran antara suami dan istri. Ya, mohon maaf bagi yang masih bujangan atau yang lagi single percakapan sehari-hari yang remeh itu justru yang luar biasa. Jadi dalam rumah tangga itu bukan diskusi yang serius yang itu bisa menjaga harmoni rumah tangga, tapi persoalan remeh-remeh itu yang membuat rumah tangga itu harmonis. Ya, membahas apa saja sih, kebiasaan berikut atau remeh-remeh, bahas bunga, bahas taman, apa saja yang remeh-remeh. Atau moderator kayak melaju. Ayo, apa moderator? Melaju ya. Silakan kepada penulis cerpen untuk ya, saya tidak tahu harus bicara apa, karena motif dari buku ini sebenarnya motif yang sangat pragmatis sebenarnya. Cerpen dia di sini sebanyak 7 itu saya tulis selama 10 tahun, karena saya memang tidak fokus pada penulisan cerpen. Sebenarnya judul-judul yang belum jadi itu banyak, cuma ya karena tidak fokus, akhirnya hanya 7 itu yang bisa dimasukkan, dan semuanya lebih ke pengisi waktu senggang saja. Jadi kalau ditanya motif kenapa saya membukukan ini, motifnya pemberkasan. Jujur saja, motifnya pemberkasan. Tetapi sebenarnya judul buku ini sebenarnya bukan puisi yang saya unggulkan, bukan. Cuma karena ibarat di media massa itu clickbait ya, memancing itu, maka itu yang saya terbitkan. Seolah-olah cerpen-cerpen di situ populer, padahal tidak sebenarnya. Cerpen-cerpen yang ada di situ semuanya eksperimental, dan cuma memang untuk publikasinya saya belum sempat nyetak lagi. Tetapi secara digital itu sudah masuk Google Play, sudah masuk. Jadi ya, saya tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini tulisan saya, gitu. Jadi kalau memang ada kritik ya saya terima untuk tulisan berikutnya, karena ini sudah jadi dan tidak bisa diedit. Jadi, dan kalau Pak Buyung mengatakan cerpen saya bagus, terima kasih, karena menurut saya buat asal-asalan gitu saja. Yang penting jadi. Jadi saya pikir tidak ada yang istimewa dari tulisan ini, karena sebenarnya kalau tidak salah tulisan pertama itu 2011. Tulisan yang pertama 2011.
11 tahun yang lalu. Dan untuk cerpen yang ini, cerpen yang jadi judul itu sebenarnya terinspirasi oleh waktu saya kuliah di UGM sebenarnya, feminisme. Bahwa kadang-kadang feminisme itu dianggap sebagai membuat perempuan kalah atau membuat laki-laki kalah. Padahal yang benar adalah feminisme itu melihat kembali posisi antara dalam kiprah sosial antara laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan keadilan, karena selama ini kan perempuan itu dikonstruk berdasarkan gender, peran di masyarakat, bahwa perempuan itu menjadi second gender. Ini sebenarnya lebih ke situ, bahwa ternyata ketika kita bicara Madura misalnya, antara laki-laki dan perempuan itu lebih kuat perempuan. Di Madura hampir semuanya begitu. Entah kalau di kaum bangsawan saya nggak paham, tapi kalau di desa-desa yang menentukan keuangan, keputusan lamaran, ini setuju atau tidak ketika anaknya berjodoh, itu rata-rata perempuan. Di bawah saya, di bawah Pak Helmi, di bawah Pak Buyung jarang menulis, ya saya hanya menjaga bahwa Bangkalan itu masih ada. Saya tidak punya motif apa. Benar sih itu, mana Pak Irul produktif dah. Ya itu saja sebenarnya. Jadi saya sangat setuju dengan apa kata Pak Muri, bahwasanya perempuan Madura itu punya peran yang sangat besar, lebih kuat daripada laki-laki, bukan hanya dalam bentuk keputusan, tapi dalam bentuk rumah tangga. Ujung tombaknya adalah perempuan. Bisa dibilang kampung saya itu adalah kampung perempuan, karena rata-rata laki-laki di sana semuanya adalah TKI atau pelayaran. Jadi yang ada di rumah itu, yang jaga rumah, yang ngurusin anak atau semuanya adalah perempuan. Jadi yang saya sayangkan ketika ini banyak masalah yang terjadi ketika seorang laki-laki di Madura, khususnya yang saya temui dan saya bandingkan dengan laki-laki Jawa. Bukannya saya merendahkan atau mempermasalahkan kodrat laki-laki di Madura, tidak, tapi mereka seolah-olah cek engkau reng laki neng Roma, masa engkau asapuan, masa engkau abal-gombel, hal kecil seperti itu yang jadi egoisme laki-laki seorang Madura itu sangat tinggi. Jadi termasuk itu terjadi kepada ibu saya sendiri. Nah, yang saya salurkan di sini permasalahannya di situ. Nah, yang saya baca di cerpennya Pak Muri, di awal cerpen itu naik, tiba-tiba turun. Awalnya saya tertarik, tapi lama-kelamaan pas nyampe di tengah langsung down. Tapi di belakang naik lagi, cuman separuh, nggak nyampe ngena. Sangat-sangat yang sangat muncak lah, cuman hanya separuh endingnya. Itu yang dapat saya nilai dari dua judul yang saya baca. Terus menyambung dari penyampaiannya Pak Doing. Mohon maaf, baru tahu. Benar kata Pak Toing, mungkin saya bukan asli Rusbaya, cuman kecamatan masuk Lampis Pak. Saya Muara. Raden Pragolbo itu Islam ketika sudah, ini cerita dari sesepuh yang di rumah. Raden Pragolbo itu meninggal dengan Islam. Sebelum meninggal beliau sudah masuk Islam, dan putranya adalah Raden Pratanuna. Permasalahannya di sini, saya pernah ditanya oleh sesepuh di rumah, tuh nak anak ngodok setia kubede tahu siapa sing ibu Islam dek marah. Permasalahannya di situ.
kita tidak seolah-olah digiring untuk melupakan sejarah kampung kita sendiri. Contoh saya, Mas Salim asli mana? Asli Labang. Saya tanyakan ke Mas Salim, Labang itu sejarahnya Labang itu seperti apa? Hal kecilnya seperti itu yang saya amati dari perkataan orang tua di rumah. Nah, mungkin permasalahannya itu di mana saya masih mencari, mungkin karena sudah peradaban zaman atau apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang membuat saya itu terkejut, saya tidak pernah tahu atau saya memang belum tahu tentang Pak Muri ini, tentang karyanya. Yang saya tahu Pak Muri ini seorang kritikus, tapi di sini meluncurkan sebuah cerpen ini yang membuat luar biasa. Sekalipun itu sifatnya pragmatis atau segala macam, itu terserah urusan pribadi. Terkait masalah apa yang diangkat Pak Buyung sini, masalah komunikasi ini sangat rentan, bagi saya itu sangat rentan. Tidak hanya pada sebuah hubungan laki perempuan, suami istri dan sebagainya. Kita ruang sosial itu salah satu yang menghubungkan itu adalah komunikasi percakapan, dan naik turunnya atau keseimbangan dalam ruang bersosialisasi itu memang dasarnya itu memang komunikasi. Tapi komunikasi ini perlu kita bedah, artinya bedah ke sudut ruang persoalan yang tidak monoton pada persoalan hubungan suami istri. Ya, saya pikir ini banyak ya. Dalam ruang berkelompok kita berkomunitas berkumpul pun juga yang memecahkan itu persoalannya sepele. Komunikasi. Salah sedikit saja bicara sudah rentan karena persoalannya adalah rasa, hati. Juga pada konflik yang sangat besar seperti sekarang ini, salah satunya adalah azan dan anjing menggonggong, itu sebetulnya saran komunikasi, mungkin gitu ya. Atau Ukraina Rusia sekarang ini juga komunikasi dan sebagainya. Yang saya tanyakan mungkin atau jadi salah satu isu atau dasar yang membuat kenapa, apa yang melemahkan dari hubungan itu kok bisa sampai adanya perpisahan. Sedangkan yang namanya hubungan itu salah satu capaiannya adalah ever after. Terus setelah kesetiaan sampai mungkin yang memisahkan adalah kematian. Tapi di sini proses perjalanan hidup itu yang melibatkan laki-laki dan perempuan itu yang perlu diperhatikan. Saya pernah diceritakan oleh seorang teman, dia bekerja di pengacara. Setiap hari itu dia menangani persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah yang banyak kasus itu adalah perceraian. Perceraian itu akhir-akhir ini memang sangat membludak. Katanya ada sebuah peran yang berganti di situ. Adanya keberanian seorang perempuan terhadap laki-laki. Perempuan sudah mulai berani untuk melawan, artinya mengimbangi atau derajatnya ingin lebih tinggi diperhatikan. Karena persoalan satu, wanita sudah bisa berkarir. Karir ini saya yakin salah satu faktor yang menyebabkan sebuah persoalan perpecahan hubungan itu. Entah benar atau tidak, mungkin salah satunya itu. Selain kejenuhan, ya melibatkan unsur capek juga dan sebagainya. Terus saya pernah membaca sebuah diskusi ya, bahwasanya akar dalam sebuah hidup yang nyaman itu ada 3, dan filsafat kalau nggak salah itu.
Yang pertama itu adalah cinta, kedua itu harmoni. Seperti yang dikatakan Pak Buyung di sini, pembicaraan adalah harmoni, kedua itu yang sangat menentukan. Dan yang ketiga itu adalah puncaknya adalah keindahan. Mungkin yang terjadi sekarang ini ya mungkin jadi realitas kita bersama dalam melihat prospek peristiwa konflik yang terjadi. Salah satunya komunikasi. Mungkin ada 3 itu yang belum kita pegang, sehingga terjadilah satu konflik dalam sebuah rumah tangga itu bisa pecah. Ya, mungkin itu, dan nggak tahu siapa yang mau nambahkan lagi. Makanya sebelum di kabinet, Tak dia dah jangan tidak tercapai. iya. Ada dong mana? Ada capo. Capo. Hasrat juga ada. Serangan balik. Serangan balik dari belakang. Kilo apa ya nih kajar dari Budi. Maka sebenarnya ketika saya menulis ini, sebenarnya saya serius, tapi ini sisi lain dari hidup saya. Jadi saya tidak pernah menyatukan antara sastra dengan keseriusan, nggak pernah. Jadi terus konsentrasinya apa? Ya konsentrasinya bergantung tempat gitu. Kalau di Facebook politik, kalau di kampus ya teori, gitu. Kalau di isi santai itu ya cerpen. Puisi pun saya punya, sekitar ada 25. Ini kalau kapan-kapan saya butuh untuk Pemberkasan lagi, saya cetak lagi. Tapi mohon maaf, saya tidak pernah menulis untuk pemberkasan. Saya menulis itu sebenarnya lebih ke kebutuhan untuk ekspresi itu saja. Dan saya tidak peduli orang mau membacanya atau tidak, karena itu ketika saya sudah menulis, kebutuhan saya selesai begitu. Itu yang makanya saya tidak pernah menargetkan apapun. Tapi kalau publikasi sebenarnya saya juga promosi, karena Pak Buyung juga mempromosikan buku anak ya, tapi sekarang belum bicara, saya heran sekarang. Saya juga bikin web, dan seperti ini makalah-makalah ini ingin saya satukan, kemudian saya jadikan majalah juga itu saya lakukan. Ya intinya satu, teman-teman itu kalau bisa menulis terpublikasi, jangan sampai seperti buku seperti ini. Buku seperti ini di rumah banyak, buku puisi itu banyak. Tapi ketika Anda mencari di internet tidak akan ditemukan. Bedanya saya dengan Anda adalah saya memasukkannya ke Google Book. Meskipun saya beli harga 2.000, 3.000, sebagian sudah ada yang laku buku saya. Itu yang harus kita lakukan, bahwa terkenal itu sebenarnya bukan karena lomba. Kita buat itu sendiri. Itu yang selalu saya kampanyekan, bahwa kita itu harus kerjasama. Kalau saya misalnya IT sedikit-sedikit bisa membantu seperti Pak Buyung, paling tidak namanya ada di internet. Pak Helmi di YouTube-nya. Yang lain berkarya. Jadi karya-karya ini sebenarnya kadang-kadang seperti Pak Buyung ini, itu nanti sampulnya saya masukkan buku saya. Kalau kemarin Pak Rus karena bahas bukunya Mohlis, sampulnya saya masuk. Saya pikir itu komentar saya hanya komentar. Saya tidak akan menyalahkan, dan buku saya ini memang kalau mau dihargai tidak ada harganya, tapi bagi saya itu harganya adalah saya sudah bisa mengekspresikan, itu saja. Itu saja. Karapan sapi ini soal batik. Jadi ini saya buat ini dengan keluarga ya, dengan istri, teman. Pak Ros ini editornya. Jadi buku ini selain sebagai upaya untuk juga ada bonusnya, yakni kain batik. Jadi anak yang masih kecil itu bisa, ini loh batik gitu, ini loh batik Madura gitu, ini batik Madura. Tapi di sini tidak saya tulis spesifik Tanjung Bumi, karena Madura kan ya luas, hampir di setiap kabupaten punya ciri khas batik sendiri ya. Kebetulan saya dapat yang batiknya batik Madura, jadi ini ada. Terus kemudian saya jual dengan cara ya dibungkus pita, karena saya ingin mengurangi sampah plastik. Jadi pita ini kan dari kain, jadi mudah diurai oleh alam. Kertas juga mudah diurai. Jadi kenapa tidak saya laminasi atau saya
bungkus plastik ya, karena itu tujuannya. Dan ternyata lebih estetik ya. Jadi awalnya cuma supaya mengurangi sampah plastik. Itu. Jadi selain saya jual secara manual, ini juga saya jual melalui NFT. NFT itu adalah teknologi terbaru di dunia digital yang lagi tren. Jadi kita bisa menjual apapun di sana, video, foto, lukisan, terus kemudian dengan harga berapapun. Jadi kalau kita punya lukisan karya dijual di NFT itu kursnya pakai dolar. Bahkan foto remeh-temeh ya, kucing terjatuh atau apa, bahkan itu ada video kecelakaan salah satu anggota dewan itu laku sekian ratus juta. Jadi namanya NFT. Jadi kalau kawan-kawan ingin tahu bagaimana menjual di situ bisa, tapi hati-hati ya, karena banyak sekali ya ini soal dunia digital ya, karena perkembangannya luar biasa. NFT itu seperti pasar, tapi beda dengan Shopee ya, beda dengan Tokopedia, beda sekali NFT. Jadi saya jual di situ juga. Saya hargai ya mahal sekali. Ya, jadi laku nggak laku belakangan, tapi saya berharap ada karya yang ini mengenalkan batik. Nanti juga ada selanjutnya saya temanya topiknya adalah rokatase, tapi di dalamnya saya seliti bagaimana merawat laut, rokatase dan menjaga laut. Itu naskahnya sudah jadi, tinggal nanti diskusi dengan ilustrator. Menggambarnya ini pakai tangan ya, kawan-kawan, pakai tangan di HP. Jadi di HP itu ada aplikasi di Google Play Store, namanya Ibis Paint gitu. Itu diunduh. Melukisnya pakai tangan. Saya sudah terlanjur beli pen tablet yang melukis pakaian itu, alat itu seperti tatakan gitu, tapi justru tidak mudah, justru mempersulit menggambar seperti ini. Jadi ini ini cepat karena pakai jari. Ilustratornya dia merasa terbantu. Jadi pen tablet saya nganggur. Begitu. Kenapa? Harganya harga pen tablet. Ini mau beli semua ini. Oh, Yang nggak ada bitanya beda. jangan. Jadi mohon maaf, saya hargai agak mahal. Satu eksemplar saya tulis 30.000. Gitu. Itu belum ongkir kalau di luar Bangkalan. Begitu. Jadi berbeda dengan Pak Muri yang bisa memisahkan diri, membedakan situasi dan kondisi, perannya berbeda. Saya enggak, setiap tempat saya pikir ini layak dijual enggak gitu. Mahil. Jadi seringgit dua ringgit. Jadi itu saja membincang buku kumpulan cerpen Pak Muri dan peluncuran buku cerita anak. Jadi ada hal yang berbeda yang saya lakukan di komunitas. Mohon maaf, jadi saya lebih senang menulis yang ringan, cerita untuk anak gitu, laku gitu. Nah itu seperti buku Karapan Sapi itu yang saya awalnya saya kira tidak akan laku gitu. Saya modal utang ke koperasi 5 juta, belum balik modalnya karena stres saya kasihkan wes untuk sanggar gitu. Belakangan diborong sama Ibu Bupati 150 eksemplar itu. Jadi ternyata pekerjaan saya ngutang ke koperasi tidak sia-sia gitu. Uang tuh ya, pikirannya kok uang. Seolah-olah uang ya, tapi ada nilai, ada value. Ada nilai yang ingin saya perjuangkan di sini. Nilai yang ingin saya perjuangkan melalui karya-karya sederhana. Masuk ke TikTok. Terima kasih. Loh, ada itunya ya. Apa-apa. Ya Allah, siaran langsung. Jadi mohon maaf pada segala kekurangan saya, segala kelebihan datang dari Tuhan, segala kekurangan dari setan juga datangnya dari Tuhan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo udah Pak lu. Simpel ke ekonomis. Gak usah khawatir meskipun kontroversi, bukan menteri. Yo, Bukan menteri buat kan. cerita.